Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya dan teman-teman saya akan mengulas kembali materi demokrasi liberal. Yang dimana demokrasi liberal sendiri terjadi sudah sangat lama, yaitu pada tahun 1950 hingga 1959. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang mengutamakan partisipasi aktif dan kedaulatan rakyat, yang dimana kalangan sipil atau warga sipil dijadikan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintahan. Demokrasi liberal juga memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, kedudukan presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian presiden berhak membubarkan DPR dan Perdana Menteri diangkat oleh presiden. Di dalam demokrasi liberal ini ada beberapa kabinet yang terbentuk, di antaranya adalah satu, Kabinet Nadjir yang terlaksana pada 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Alasan berakhirnya masa jabatan yaitu adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan PP nomor 39 tahun 1950 yang dianggap terlalu menguntungkan bagi Partai Masyumi, dan prestasinya adalah Indonesia berhasil masuk menjadi anggota PBB, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat, dan menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Kabinet Sukiman yang menggantikan Kabinet Nadjir sejak 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman adalah penandatangan perjanjian Mutual Security Act oleh Ahmad Subarjo dengan Duta Besar Amerika, kemudian ketidakpuasan sosial dan kegagalan mengatasi pemberontakan. Prestasi Kabinet Sukiman adalah perbaikan kesejahteraan pekerja, kemudian membangun infrastruktur pendidikan, dan memperkuat usaha kecil dan menengah atau UKM. Yang ketiga yaitu Kabinet Wiloko yang memulai masa jabatannya pada 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi dari Partai PNI dan Masyumi. Alasan berakhirnya masa jabatannya adalah adanya peristiwa Tanjung Morawa yang terjadi di Sumatera Selatan, di mana pemerintah menyerahkan kembali tanah Deli Plantres Vereniging dan mempengaruhi polisi untuk mengusir para petani yang menggarap tanah tersebut dan menyebabkan 5 petani tewas. Prestasi dari kabinet ini adalah berusaha menstabilkan keadaan sosial politik dan ekonomi negara, kemudian melakukan kebijakan dengan mendirikan Bulog. Kabinet Ali Sastro Amijoyo periode pertama. Masa jabatannya yaitu pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Prestasi beliau yang pertama, terselenggaranya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Kedua, membatalkan utang Indonesia Belanda. Dan yang ketiga, berhasil membentuk panitia pemilu. Penyebab jatuhnya Kabinet Ali yaitu adanya masalah dengan Angkatan Darat. Selanjutnya, Kabinet Burhanuddin. Masa jabatannya yaitu 12 Agustus 1955 sampai dengan Maret 1959. Alasan berakhirnya masa jabatan yaitu karena dianggap tugasnya sudah selesai. Prestasinya yaitu yang pertama, menyelesaikan konflik TNI Angkatan Darat. Dan yang kedua, menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Untuk yang kedua kalinya, Kabinet Ali Sastro Amijoyo dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri. Masa jabatan kabinet dimulai pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Pada masa periode yang kedua, Kabinet Ali dengan partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, dan NU, sedangkan untuk Partai PKI tidak dilibatkan karena pada saat itu ditolak oleh tokoh-tokoh Islam. Pada masa Ali Sastro Amijoyo sebagai Perdana Menteri, dianggap tidak tegas dalam menghadapi gerakan-gerakan separatisme di berbagai daerah. Sikap Ali inilah yang membuat PNI dan Masyumi menarik dukungannya dan menteri-menterinya keluar dari Kabinet Ali, sehingga menyebabkan keretakan dalam kabinet. Dan juga memaksa Ali untuk mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Karena itulah, Kabinet Ali Sastro Amijoyo berakhir yang kedua kalinya.
Pada saat sebelum memilih Perdana Menteri baru untuk menggantikan Ali Sastro Amijoyo, Presiden Soekarno berpidato yang isinya menyuarakan bahwa ternyata demokrasi liberal ini tidak cocok jika diterapkan di Indonesia. Sehingga Soekarno ingin menerapkan demokrasi terpimpin. Dalam proses demokrasi terpimpin, menimbulkan perdebatan di kalangan elit politik. Dan Soekarno akhirnya membentuk kabinet ekstra parlementer, yaitu sebuah kabinet yang dibentuk untuk dan supaya pandangan masing-masing partai dapat dipertemukan. Kabinet tersebut diberi nama Kabinet Karya dengan mengangkat seorang tokoh non-partai bernama Insinyur Haji Juanda sebagai Perdana Menterinya. Dan sehingga kabinet ini juga disebut dengan Kabinet Juanda. Dan selanjutnya adalah Kabinet Juanda dimulai pada tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Kabinet ini dibentuk dengan jajaran menteri yang berasal dari kalangan para ahli dan bukan dari kalangan politik. Pada masa kabinet ini, banyak sekali program kerja yang terrealisasikan. Salah satunya yaitu berhasil menyatakan kepada dunia mengenai penetapan batas laut teritorial Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil. Dan hal tersebut adalah salah satu hal yang luar biasa karena dapat diwujudkan oleh Kabinet Juanda. Peristiwa keberhasilan ini pula dikenal dengan Deklarasi Juanda, tepatnya pada tanggal 13 Desember 1957. Sedangkan untuk masalah sendiri yang dihadapi oleh Kabinet Juanda, yaitu adanya percobaan pembunuhan presiden di suatu daerah, yaitu daerah Cikini pada tahun 1957. Dan sidang Dewan Konstituante yang tidak kunjung selesai-selesai. Sebelum masa kabinet dimulai, Presiden Soekarno telah mengadakan sidang Dewan Konstitusi pada tahun 1956, yaitu sebelum diadakannya deklarasi 1 tahun sebelumnya, Deklarasi Juanda dengan tujuan menghasilkan Undang-Undang Dasar yang baru. Namun, sampai dengan 1959, Dewan Konstituante masih belum menghasilkan Undang-Undang Dasar baru tersebut. Selain itu juga ada persoalan terkait perebutan wilayah Irian Barat dengan Belanda yang tidak kunjung selesai. Padahal persoalan itu merupakan program kerja utama di setiap kabinet-kabinet sebelumnya. Tetapi tidak ada satupun kabinet yang berhasil mengembalikan Irian Barat dari tangan Belanda. Atas dasar itulah, Soekarno akhirnya membuat keputusan untuk mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekret sendiri adalah perintah yang dikeluarkan oleh seorang kepala negara atau pemerintah saat negara mengalami keadaan darurat. Isi dekret presiden yang dikeluarkan diantaranya yaitu Dewan Konstituante dibubarkan, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan lagi sampai saat ini, dan yang ketiga membuat Dewan Pertimbangan Agung sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Dengan adanya dekret presiden inilah, maka demokrasi liberal berakhir di Indonesia. Berakhir pula masa jabatan Kabinet Juanda
serta berakhirnya pemerintahan parlementer. Kelebihan demokrasi liberal. Di tingkat akar rumput, terjadi perbedaan pandangan yang dapat terakomodir karena setiap orang dapat membentuk partainya sendiri. Terbatas dan mudahnya kekuasaan pemerintahan dapat diawasi. Sedangkan kekurangan demokrasi liberal meliputi iklim perpolitikan tidak melulu dalam kondisi baik karena partainya terlalu banyak. Partai menjadi lebih sibuk menekan kekuasaan sehingga tak fokus membuat kebijakan. Hal ini berkaca dari demokrasi liberal di Indonesia. Bagaimanapun, stabilitas merupakan hal penting. Terjadi kegagalan penyusunan undang-undang karena perbedaan ideopolitik yang muncul di masa demokrasi liberal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.